Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dumaiku? Aku baru bangun tidur. Sekarang jam 4:38 hari Minggu. Hari ini tanggal berapa ya? 16 Agustus guys ya, 2020. Oke guys, semoga kalian semua sehat selalu ya. Pokoknya tetap waspada atas COVID-19. Jangan terlalu pede, jangan terlalu berani lah kalau mau keluar. Tetap standar protokol kesehatan diterapkan ya guys, jangan terlalu berani intinya. Oke guys, sore hari ini aku mau sharing sama kalian tentunya pengalaman hidup aku sendiri ya. Apa yang terjadi sama aku, kehancuran seperti apa yang menimpa aku. Jadi semoga apa yang aku mau sampaikan ini bermanfaat buat kalian, ada nilai pelajaran yang bisa kita petik, dan semoga yang paling penting itu adalah bisa sharing buat ke kalian. Apa hal yang bagus bisa kalian ambil, yang jelek bisa dibuang jauh-jauh. Tapi paling enggak apa yang aku pahami, yang aku pelajari dari healing myself aku, dari selama beberapa waktu aku dalam kehancuran ini, aku mencoba menggali apa sih yang terjadi, apa sih yang kurang, apa sih yang bikin jadi ruwet, apa sih masalahnya gitu. Jadi semakin kesini aku semakin memahami banyak hal, dan itu aku pelajari satu persatu guys. Itu tidak mudah, bukan satu hal yang mudah, tapi asal kita ada kemauan, insya Allah kita semua bisa pelajari dengan baik. Oke guys, sore ini aku mau ngomongin tentang melepaskan kemelekatan. Apa sih kemelekatan itu? Aku tahu kalimat ini itu juga akhir-akhir ini aja guys, semenjak aku introspeksi diri, aku belajar memahami apa yang terjadi sebenarnya. Aku belajar mengerti kenapa keadaan menjadi begini gitu ya. Aku juga belajar dari buku, dari internet, dari YouTube, aku tuh menelaah dengan sendiri, terus aku mematchingkan atau aku mengepaskan dengan apa yang terjadi sama aku, apa yang terjadi dalam hidup aku. Dan sungguh luar biasa bahwa ternyata benar, jawaban yang aku cari selama ini ternyata sekarang aku temukan guys. Oke, kalian tahu kan aku bermasalah, hubungan aku dengan suami aku tidak bagus, bahkan sudah lama kami tidak kontak, tidak ketemu. Jadi udah pisah gitu ya, tapi secara negara kami belum cerai gitu. Jadi saat ini dalam waktu dekat aku sudah memantapkan langkahku untuk mengambil keputusan untuk mengakhiri ini semua secara official. Jadi aku akan memasukkan gugatan aku ke pengadilan dalam waktu dekat. Doain aku ya guys, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Semoga ini bisa menjadi awal baru buat aku untuk melanjutkan hidup ke kehidupan yang lebih baik. Sebentar ya guys, Yanti, bentar aku telepon ya Yan. Di rumah aku, nanti bentar aku telepon kamu ya. Oke, Assalamualaikum. Oke guys, judulnya melepaskan kemelekatan. Melepaskan, kita tahu dong, melepaskan itu ya apa yang kita punya kita lepas gitu. Tapi apa sih kemelekatan itu? Aku mencari-cari jawabannya semua di YouTube, di buku yang aku baca. Banyak aneka ragam pembahasan tentang kemelekatan. Tapi apa yang aku mau sampaikan di sini adalah apa yang terjadi dan berhubungan dengan persoalan yang ada terjadi sama aku ya guys. Oke. Aku ini di titik yang sudah kelelahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan ini. Saya sudah tidak mau lagi ada dalam hubungan yang on off. Dia datang pergi seenak dia,
Dia suka-suka kapan dia mau datang, kapan mau pergi, nggak ada bilang aku di blok atau apa gitu ya. Hubungan ini sudah sangat tidak sehat. Hubungan pernikahan aku dengan dia itu sangat toksik. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Saling menyakiti. Betul nggak? Jadi sesusah apapun kemelekatan aku atas diri suami aku, ini harus aku lepaskan, ya. Tapi melepaskan ini kan tidak mudah, butuh benar-benar healing, butuh benar-benar memahami gitu apa sebenarnya kita inginkan dalam diri kita, betul-betul harus dipikirkan yang betul-betul tidak boleh tanpa emosi. Jadi sekarang ini aku di titik yang sudah pasrah sama ilahi Rob. Jadi aku kembalikan semua persoalan antara aku dan suamiku kepada yang maha mempunyai. Karena apa? Karena yang terjadi selama ini, suamiku menghancurkan pernikahan ini kan. Dia datang kemudian untuk memperbaiki, kemudian pergi lagi, hancurkan lagi. Dia datang lagi, jadi dia datang menghancurkan, dia pergi, nanti dia datang lagi memperbaiki, terus kemudian dia pergi lagi, terus dia menghancurkan, dia pergi lagi gitu. Dia menghancurkan, dia memperbaiki gitu terus. Jadi aku tuh merasa semakin dia melakukan itu, semakin aku tersakiti gitu. Jadi antara aku dan dia udah sama-sama kasar bicaranya, sama-sama menghina gitu. Jadi terjadi ada penghinaan, terus ada kekasaran ucapan gitu ya. Terus psikis gitu, psikis lo kena lo KDRT secara psikis lo guys. Biarpun dia nggak pernah kasar secara tangan gitu ya, tapi ini kategori psikis gitu, KDRT secara psikis. Tapi karena kita sudah menikah, namanya suami istri itu punya kedekatan emosi kan ya. Jadi kita itu seperti magnet yang saling tarik menarik gitu. Dia pergi, nanti dia akan ketarik dan dia kembali untuk memperbaiki. Kemudian dia merusak lagi, terus dia pergi lagi, nanti dia datang lagi minta maaf lagi, dia janji gak akan ulang, dia janji memperbaiki, tapi kemudian sebentar kemudian dia pergi lagi, bikin lagi masalah yang lain gitu. Itu terus menerus seperti itu, dan aku benar-benar muak. Aku ingin melepaskan semua kemelekatan ini. Aku ingin membuang jauh-jauh semua rasa pedih dalam diri aku. Kesakitan aku, luka aku ingin sembuh. Aku ingin tidak mengingat apa yang terjadi kemarin. Aku ingin melupakan semuanya. Toh, aku berharap juga suatu hari nanti kelak Tuhan mempertemukan aku lagi dengan dia. Aku pada akhirnya sudah bisa bersikap seperti teman gitu. Oh iya gitu, udah nggak ada rasa marah, nggak ada rasa dendam guys gitu. Jadi aku sudah biasa sikapnya gitu. Kalau ya suatu saat nanti aku ketemu dia lagi gitu, kalau jadi bersikap seperti macam layaknya kita sahabatan gitu. Udah nggak ada dendam gitu, udah nggak ada yang harus disakiti lagi gitu. Jadi aku berharap suatu hari nanti ini aku sekarang lagi berupaya bagaimana caranya aku tuh menempatkan cinta tanpa syarat, cinta tak bersyarat pada dia, mantan suami aku, tapi dengan kapasitas yang kita tetap menjaga hati, menjaga diri kita supaya tidak tersakiti lagi olehnya. Jadi aku berusaha untuk aku meminta maaf sama diri aku sendiri. Karena apa? Karena setelah sekian lama, mungkin sekian tahun gitu ya, ternyata aku memberikan peluang bagi seseorang untuk menyakiti aku gitu loh. Aku membuka hatiku, mengizinkan adanya peluang orang lain untuk menyakiti aku gitu. Dengan apa? Karena aku selalu memaafkan gitu. Karena aku selalu memberi dia kesempatan lagi, kesempatan untuk memperbaiki, memaafkan atas semua apa yang dia buat.
sebenarnya aku nggak perlu melakukan itu lagi, karena kalau aku melakukan itu terus gitu ya, artinya apa? Artinya aku membiarkan diriku tersakiti gitu. Jadi kok kemarin-kemarin aku berpikir bahwa jahat banget sih mereka udah nyakitin aku gitu, jahat banget mereka sudah hancurkan masa depan aku, sudah hancurkan pernikahan aku, sudah porak-porandakan semua impian aku, sudah porak-porandakan semua harapan aku gitu. Sekarang semakin kesini guys, aku berpikir bahwasanya akulah yang salah gitu. Karena apa? Karena aku sudah membuka hati aku dan mengizinkan mereka-mereka itu untuk menyakiti aku gitu loh. Ngerti ya guys maksudku ya? Jadi aku tuh belajar betul-betul memahami apa sih yang sebenarnya sudah terjadi pada hubungan pernikahan aku dengan dia. Itu pelan-pelan, step by step aku pahami, sedikit demi sedikit aku belajar mengerti gitu. Jadi semakin hari semakin kesini aku ngerasa aku kayaknya harus melepaskan rasa marah itu gitu, rasa benci itu, rasa sakit hati itu atas pengkhianatan dia, rasa dendam atas apa yang mereka buat sama aku. Yang dulu aku pengen banget balas pedihnya, yang dulu aku sempat berdoa, ya Allah aku nggak rela aku diperlakukan begini, aku minta keadilan ya Allah gitu. Karena hati ini rasanya tersilet gitu, sembilu nggak karuan, sampai nggak bisa tidur, aku nangis terus, aku marah, aku ya Allah, dan itu hanya ada aku dan Tuhan, karena udah nggak ada lagi orang-orang di sekitar aku gitu. Jadi selama dari tahun 2018 sampai sekarang, aku betul-betul belajar memahami itu dengan baik. Aku diam selama ini sama dia bukan karena aku nerima gitu, bukan karena aku ya udahlah terserah lu mau buat apa, bukan gitu. Aku belajar untuk berdamai dengan hatiku sendiri gitu. Aku belajar menerima bahwa apa yang terjadi ini adalah sebagai ujian aku supaya aku naik kelas gitu di mata Allah pasti ya. Jadi sekarang yang semakin kesini ya guys, yang tadinya aku begitu marah gitu sama mereka, semakin kesini aku ngerasanya apa? Aku tuh menganggap mereka orang-orang yang sudah menzolimi aku adalah mereka lah para penyeimbang hidup aku gitu. Karena mungkin selama ini hidup aku lurus-lurus aja, selama ini aku tuh happy-happy aja, aku bahagia-bahagia aja, aku nggak pernah yang namanya aku susah, aku nggak pernah yang namanya aku nggak punya uang, aku nggak pernah yang namanya aku tuh sengsara, aku nggak pernah yang namanya aku tuh kesulitan dalam hal apapun, aku selalu dimudahkan rezekinya sama Allah, aku selalu diberi pekerjaan yang bagus, pokoknya aku tuh hidup aku tuh selama ini lurus-lurus saja gitu, nggak ada tantangan apa-apa gitu. Kalaupun ada tantangannya itu aku semua udah kulipas habis gitu, tantangan itu semua sudah kumakan habis dan aku bisa berhasil melewati semua itu. Nah sekarang Allah memberi aku ujian yang lain yang betul-betul di luar ekspektasi aku, yaitu apa? Suami aku. Nah disinilah aku belajar banyak hal. Aku betul-betul seperti orang yang baru lahir gitu. Aku ditunjukkan satu persatu, aku diberi jawaban satu persatu lewat doa. Aku dekatin diriku sama Tuhan. Aku usahain setiap saat, setiap menit aku bicara sama Tuhan. Aku mencari jawabannya, apa ini artinya ya Allah? Yang terjadi seperti ini apa maksudnya ya Allah? Karena apa? Karena aku nggak pernah bisa bicara langsung dengan suami aku gitu. Dia ngeblok aku, dia nggak bisa aku temui, aku hubungi, nggak bisa. Jadi benar-benar dia nggak mau berkomunikasi dengan aku gitu. Jadi akhirnya aku satu demi satu aku mencoba mencari jawaban itu sendiri guys. Aku meminta sama Allah gitu. Aku meminta petunjuk dari Allah. Aku betul-betul baca buku, betul-betul baca
motivasi, YouTube motivasi. Aku betul-betul belajar bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri, bagaimana caranya aku bisa memaafkan, bagaimana caranya aku bisa mengampuni, bagaimana caranya aku bisa melupakan kepahitan gitu. Kalau aku nggak diberi cobaan suamiku, mungkin aku nggak akan pernah belajar seperti ini, guys. Aku nggak akan pernah belajar tentang akhirat. Aku nggak akan pernah belajar tentang kekekalan. Aku nggak akan pernah belajar tentang hidup yang sebenarnya gitu. Karena aku pasti masih sibuk dengan urusan duniawi gitu. Makanya yang ada sekarang aku menganggap mereka itu suamiku, mertuaku yang udah begitu jahat sama aku kemarin, yang sudah menggorok habis pernikahan aku, yang sudah nusuk aku dari belakang, saudara-saudaranya, semua termasuk saudara kandung aku sendiri ya. Sekarang aku melihat mereka itu sebagai penyeimbang dalam hidup aku gitu. Jadi Tuhan menghadirkan mereka, Tuhan mengirim mereka ada dalam hidup aku untuk menyeimbangkan rasa atau menyeimbangkan kehidupan yang terjadi pada diri aku gitu loh guys. Jadi aku tuh aku seperti diingatkan bahwa tidak selalu dan tidak selamanya hidup ini baik. Tidak selalunya kalau kita berbuat baik kita akan dapat hal baik yang kembali ke kita gitu. Karena justru dari mereka orang yang zalim sama kita, yang jahat sama kita bisa belajar gitu, memaknai hidup gitu. Kita belajar bersyukur bahwa oh alhamdulillah ya Allah, ternyata aku tidak seperti mereka. Alhamdulillah ya Allah, ternyata hidupku lebih baik dari mereka. Alhamdulillah ya Allah, ternyata aku tidak serendah mereka gitu. Alhamdulillah ya Allah, bahwa hati aku masih suci, masih bersih, tidak seperti mereka yang zolim, yang licik, yang manipulatif, yang tipu-tipu gitu. Itu benar-benar guys, aku bilang kalian ya, hidup aku, apa yang terjadi sama aku dan pernikahan aku betul-betul memberikan banyak pelajaran baru pada hidup aku. Bagaimana caranya kita berserah, bagaimana caranya kita meminta ampun sama Allah, bagaimana caranya kita melepaskan takdir jelek, bagaimana caranya kita membayar lunas karma buruk mungkin gitu. Kalau bukan dari kita yang mengalami, maksudnya bukan dari kita perbuatan buruknya, mungkin dari kakek moyang kita yang dulu-dulu, atau mungkin dari orang tua kita, atau mungkin dari siapapun yang pernah dekat dengan hidup kita yang gak sempat membayar karmanya, sehingga karma itu jatuh pada diri kita gitu. Dan tugas kita kalau bisa menyelesaikan karma itu, membayar tuntas karma itu, sehingga apa? Sehingga kedepannya yang ada adalah bahagia. Jadi semakin aku ingin memiliki suamiku, ternyata aku semakin tersesat jauh. Karena apa? Karena aku lupa bahwa Allah tuh maha pencemburu. Allah melihat aku begitu melekat pada suamiku. Allah pisahkan, bukan karena Allah mau jahat, bukan guys itu. Karena Allah mengingatkan pada kita bahwasanya yang maha memiliki itu Allah gitu. Maha mempunyai itu Allah, maha segala-galanya itu Allah. Kita, apa yang terjadi, apa yang kita miliki di dunia ini adalah sementara, yang dititipkan sama Allah. Jadi kalau kita memakai itu dengan baik, kita pasti akan punya hasil yang baik. Tapi kalau kita salah gunakan atau kita tidak bisa menjaga dengan baik, yang terjadi adalah hal yang susah, yang buruk gitu. Jadi aku merasa aku tersesat jauh gitu. Sekarang aku sadar, aku harus bisa melepaskan kemelekatanku pada suamiku. Karena dia itu ya manusia gitu.
aku menaruhkan harapan sama dia. Aku salah, harusnya aku menaruhkan harapan pada Tuhan. Karena ketika kita menaruhkan harapan pada manusia, ternyata apa? Ternyata manusia itu berkhianat, ternyata manusia itu jahat sama kita. Yang ada ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan, yang ada sakit hati, yang ada ngerasa kita sedih, yang ada ngerasa kita... Bentar ya guys, sorry ya. Assalamualaikum Pak. Iya, mau nanyain Bapak mau kemana, mau pergi makan bareng nggak gitu? Udah makan belum gitu? Oh, ya udah. Kirain itu nanti aku mau ngajak Mbak Hana juga. Heeh. Kenapa? Udah kemana-mana ya? Enggak sih, kalau penting-penting aja. Pak, Arum boleh telepon sebentar lagi nggak? Boleh. Bentar ya, bentar ya. Oke. Oke, Assalamualaikum. Jadi, halo guys, balik lagi ya, maaf ya. Jadi, ternyata aku salah gitu. Mungkin kan ketika kita menikah kan kita nggak pernah ya ekspektasi kita bakal seperti ini ya kan. Kita nggak pernah ketika kita memutuskan menikah kita berharap oh nanti perceraian yang terjadi, atau oh ternyata nanti KDRT yang terjadi, oh nanti ternyata aku dizolimi, aku dikhianati, aku diapain gitu kan. Nggak pernah ada manusia yang berharap begitu ya kan. Nah tapi kalau kita menggantungkan harapan sama Allah, insya Allah kita aman. Tapi yang terjadi kemarin mungkin aku terlalu banyak berharap pada dia, aku terlalu banyak menggantungkan harapanku sama dia, aku terlalu melekatkan diriku pada suamiku yang notabene masih sama-sama manusia, masih sama-sama berpotensi membuat dosa gitu. Sehingga apa? Aku sedih ketika dihianati, aku sakit hati ketika diperlakukan begini, aku nelangso ketika aku disia-siakan, aku pedih, tersayat, sembilu gitu. Ketika mengetahui oh ternyata orang mertuaku dalang dibalik semua ini gitu. Iya kan? Itu kemarin, tapi kok sekarang aku berpikir harusnya aku berterima kasih sama mereka. Karena apa? Dengan mereka aku bertumbuh menjadi jiwa yang lebih baik gitu. Dengan adanya mereka hadir dalam kehidupan aku semakin tahu bahwa hidup yang sebenarnya itu adalah hidup yang bermakna, yang seperti apa yang aku mau lakukan sekarang ini memang susah, nggak mudah guys, tapi harus kita lakukan gitu. Nggak ada kata terlambat, asal ada kemauan insya Allah pasti ada jalan. Aku juga tahu ini tidak mudah buat aku, tapi aku berhasil alhamdulillah dalam 2 tahun ini sedikit demi sedikit aku improve diri aku sendiri. Aku skill aku, terus knowledge aku tambah gitu. Aku belajar gitu. Alhamdulillah gitu, sedikit demi sedikit aku menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit aku berubah gitu. Ya, jadi itu balik lagi aja guys, tapi mau bagaimanapun aku punya rasa muak juga karena semuanya sudah dihancurkan sama dia. Aku dizolimi kemarin ya kan, aku dipermainkan, aku dihina, aku direndahkan, tapi aku selalu memaafkan dan memaafkan terus guys. Hingga suatu hari aku jatuh di titik terendah dalam hidup aku. Jadi kalau orang bilang my life close to the edge, itu benar gitu. Aku ada di titik terendah dalam hidup aku, dan ketika aku jatuh di bawah itu aku bisa melihat dengan jelas gitu siapa kawan sejati, siapa teman sejati, siapa orang sejati dalam hidup kita. Itu aku bisa melihat jelas guys gitu. Jadi itulah ya, jadi aku sekarang rasanya aku tidak bisa meneruskan hubungan pernikahan aku dengan mantan suamiku. Jadi aku betul-betul ingin bertobat, aku betul-betul menangis sama Allah gitu. Aku betul-betul aku ini nggak ada apa-apanya tanpa Allah gitu. Aku ini apalah gitu tanpa kekuatan Allah gitu. Dan kan namanya jodoh katanya kan mirror ya. Jadi kalau ketika aku meluruhkan semua rasa itu, ketika aku bisa melepaskan semua kemelekatan itu,
aku juga yakin di sana mantan suamiku pun akan dihancurkan egonya oleh semesta gitu. Karena bagaimana namanya mirror ya, biarpun kita jauh, biarpun dia kita nggak pernah kontak, tapi jauh di dalam dasar lubuk hati kita kan ada keterikatan. Jadi gimana pasangan kita pasti merasa, gimana pasangan kita pasti merasa. Jadi kayak kita tuh kayak mirroring gitu ya kan. Jadi aku nggak mau lagi guys, sekarang aku nggak mau lagi menyalahkan pelakor itu. Aku nggak mau lagi menyalahkan lonte janda 3 anak itu yang sudah merusak semuanya, seperti yang aku pernah utarakan di video aku sebelumnya gitu. Jadi semenjak bulan Februari kemarin yang aku semenjak datengin ke orang tuanya, aku betul-betul sudah nggak pernah lagi kontak dengan mereka, termasuk dengan pelakor itu. Jadi aku sudah nggak mau menyalahin siapapun, dan aku sebisa mungkin pun aku nggak kepoin mantanku kayak apa sekarang, hidupnya seperti apa gitu. Aku nggak mau lagi menyalahkan orang lain. Aku hanya pengen introspeksi diri aku. Aku sudah nggak mau lagi istilahnya itu melempar kesalahan ke orang lain, atau aku nggak mau lagi bilang ini semua gara-gara kamu, ini semua ulahmu, ini semua kamulah yang kesalahan terbesar atau apalah. Pokoknya aku nggak mau lagi seperti itu guys. Jadi buat aku sekarang, suamiku mau seperti apa sekarang atau dia mau bagaimana sekarang udah nggak penting lagi dalam hidup aku. Karena hadirnya mereka, hadirnya suamiku, hadirnya keluarga suamiku, ataupun hadirnya siapapun yang pernah dalam hidup aku, itu aku rasa hanya diizinkan sama Tuhan sebatas sebagai pion ujian gitu, sebagai bahan tes gitu. Bahwa Allah akan menguji aku gitu, bahwa Allah akan memberikan persoalan ini, bahwa Allah akan memberikan ujian ini kepada aku nanya lulus apa enggak kan gitu. Jadi karena menurut aku kalau masih ngepoin mantan itu namanya ego, dan aku pasti gagal total untuk move on, gagal total untuk melepaskan kemelekatan. Makanya aku sebisa mungkin gak mau peduli lagi sama dia. Kemarin aku sempat telepon dia, aku cuma bilang minta izin kalau aku dalam waktu dekat mau masukkan gugatan cerai secara resmi gitu ke pengadilan. Jadi aku cuma memberitahu dia bahwasanya ini ya, aku mau akhiri secara official sekarang setelah hampir 2 tahun dia gantung gitu kan. Hampir 2 tahun dia nggak pernah kasih aku kepastian, dia nggak pernah ngambil keputusan, nggak pernah mengambil langkah untuk bicara juga sama aku. Jadi aku nggak tahu maunya dia apa, karena dia sudah memutuskan kontak sama aku. Jadi aku sekarang ya gitu, aku terakhir itu cuman ngasih tahu itu aja gitu. Oke, itu sejak Februari ya, baru sekali itu aku telepon, aku bilang bahasanya aku mau memasukkan menggugat cerai. Jadi hubungan aku berharap setelah aku bisa melepaskan kemelekatanku pada dia, jadi aku sama dia sama-sama bisa melanjutkan kehidupan yang lebih normal. Jadi setelah aku melepaskan dia, aku berharap dia juga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu, lebih bahagia, hidup dengan siapapun yang jadi pilihan dia gitu kan. Jadi pada hubungan kemarin mungkin aku terlalu cinta sama dia, jadi Gusti Allahnya cemburu gitu. Aku terlalu melekat pada suami aku, jadi yang punya hak, yang punya segalanya cemburu gitu. Jadi Allah nggak suka melihat itu, karena aku lebih mencintai suamiku daripada mencintai Allah kan, sehingga aku dan dia dipisahkan gitu. Ya mudah-mudahan dia pun akan bertobat ya guys. Jadi Allah itu maha baik, maha memaafkan gitu kan. Jadi Allah ingin kemelekatan ini dilepaskan. Allah ingin kita itu belajar bahwasanya yang punya segala sesuatu itu hanya yang di atas. Jadi kemelekatan apapun itu harus kita lepaskan dalam hidup kita gitu. Jadi apa yang aku lakukan selama ini untuk upaya melepaskan kemelekatan itu, aku dinasehatin sama bundaku yang baik, Bunda Mani.
jadi ada apa namanya cara gitu. Jadi Bunda bilang sama aku, caranya adalah aku disuruh sama beliau membuat list gitu, list dosa-dosa masa lalu, mulai dari masa kecil hingga masa sekarang. Terus kejadian buruk apa yang melekat dari dulu sampai sekarang, baik aku yang menzolimi orang ataupun orang yang menzolimi aku, itu aku disuruh nulis yang aku ingat aja, kejadian yang aku ingat aja dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Dosa-dosa atau kejadian apa yang membuat aku sedih, yang membuat aku trauma gitu, dari dulu sampai sekarang gitu, baik aku yang melakukan ataupun orang lain yang menzolimi kita. Jadi kepahitan itu sama Bunda aku disuruh nulis gitu, semuanya aku tulis itu ya guys. Aku pernah gini, aku pernah gitu, aku pernah dapat perlakuan begini, aku pernah dapat perlakuan yang menyakitkan dari si A si B. Aku tulis tuh namanya, kejadiannya, namanya, peristiwanya, kenapa gitu, itu aku tulis semuanya. Karena ternyata hal-hal seperti itulah yang mengganjal atau yang menjadi ganjalan langkah kita sendiri guys gitu. Jadi Bunda bilang sebaiknya Arum memaafkan diri Arum sendiri. Karena apa? Karena dengan berdamai dengan diri sendiri, artinya Arum sudah bisa belajar melepaskan ego juga gitu. Jadi Arum harus belajar memaafkan, harus bisa mengampuni mereka, harus membuka pintu maaf untuk mereka yang sudah zolim maupun yang menzolimi kita gitu, ataupun yang kita zolimi, semua harus dimaafkan gitu. Jadi jangan lagi sakit hati, nggak boleh nggak boleh menyimpan dendam. Jadi aku tuh bikin listnya ya guys, apa aja aku tulis semuanya, kalau nggak salah sampai dua HVS itu ya, aku tulis semuanya pokoknya dari zaman aku kecil sampai zaman aku sekarang ini. Terus aku niatkan 7 hari berturut-turut gitu ya, kalau bisa sih di jam yang sama kata Bunda. Waktu itu aku kerjain dalam malam hari ya, habis isya gitu. Jadi aku waktu mau sholat isya itu kertasnya aku gelar di depan aku gitu, kertas 2 HVS yang aku tulis itu aku gelar di depan sajadah aku gitu. Terus aku juga bikin 1 gelas minuman air putih gitu di botol aqua yang kecil juga boleh, yang 600 ml guys. Terus botolnya dibuka, ditaruh di dekat tulisan-tulisan yang kita tulis itu, dan kita niatkan dalam hati kita gitu ya, berdoa memohon sama Allah Subhanahu wa taala gitu, agar kita ini bisa membuka pintu ampunan buat diri kita sendiri, buat mereka-mereka yang zolim sama kita gitu kan, mereka-mereka yang sudah menyia-nyiakan hidup kita, mereka yang sudah mengkhianati kita doain semuanya, kita minta ampunan semuanya. Jadi mudah-mudahan Tuhan mengampuni semuanya. Tuhan karma buruk kita pun terbayarkan pelan-pelan. Jadi api cahaya dalam diri kita itu hidup, dan cakranya kan kata orang masing-masing orang tuh punya cakra gitu ya. Jadi itu bisa hidup, bisa bersinar sehingga bisa membawa kebaikan pada nantinya. Jadi aku belajar bahwasanya benar-benar aku pribadi ini dengan adanya kejadian ini benar-benar seperti didetoks sama Tuhan gitu. Aku betul-betul yang benar-benar merangkak gitu, ngesot bahwa kita ini akan betul-betul dihancurkan ego kita gitu sama Allah. Jadi kalau kata Bunda tuh auto self destruction gitu. Jadi kita benar-benar yang dikikis habis gitu, semua toksik yang dalam diri kita betul-betul dilepaskan, semua hal-hal buruk, negatif hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Jadi kita tuh benar-benar didetoks sama Allah gitu, didetoks supaya hati dan jiwa kita itu menjadi wadahnya menjadi kembali bersih gitu, kembali menjadi bersih, gak ada dosa kalau bisa gitu kan. Benar-benar yang benar-benar diresiki, kalau orang Jawa itu benar-benar diresiki, benar-benar disikat supaya kinclong kembali, supaya api dalam diri kita yang sudah terlama mati gitu, karena kita nggak pernah
mendamaikan diri kita, nggak pernah membahagiakan diri kita sendiri gitu. Jadi itu terhidupkan kembali gitu. Jadi cakra kita hidup kembali, lentera hati kita hidup kembali, terus dasar dalam diri kita ini bangkit kembali gitu. Jadi kita dibangkitkan. Kata orang kita ada kodamnya. Jadi kodam kita itu terlalu lama berdiam diri, nggak kita mintain tolong, nggak kita ajak bicara, nggak kita bahagiain. Jadi dia itu terlalu lama berdiam diri. Jadi itu bisa kita bangkitkan pelan-pelan, yang nantinya kita bisa maksimalkan untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi setelah selesai sholat, setelah selesai zikir, ngaji gitu, airnya itu kita minum, sebagian itu kita buat basuh muka, terus ditetesin ke ubun-ubun kita, basuh tangan gitu. Dan terus ya udah gitu. Itu dilakukan 7 hari berturut-turut guys gitu. Jadi benar-benar yang kita minta ampun sama Allah ya guys gitu. Jadi ini kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya guys. Kalau aku sih mempercayai hal ini akan menjadi satu sarana buat kita untuk melakukan detok diri pada Tuhan gitu. Tapi kalau buat kalian yang tidak mempercayai ya jangan dilakukan, karena percuma juga, nggak percaya tapi dilakukan itu ya sama seperti kita setengah-setengah gitu, nggak akan berhasil. Jadi pokoknya ambil kertas, tulis menurut pemahaman kalian masing-masing bagaimana supaya kita bisa melepaskan kemelekatan kita dari duniawi apapun bentuknya ya. Apapun bentuknya, apapun yang kita punya, kita lepaskan kemelekatan itu supaya yang ada itu hanya kita dan Tuhan gitu. Terus jadi pokoknya minta maaf, minta ampun sama Tuhan, kita raih cahaya ilahi. Jadi insya Allah Gusti Allah akan mengampuni kita, ya kan? Kita juga bisa memaafkan yang zalim, kita bisa membersihkan hati kita. Terus jangan biarkan hati kita terpenuhi lagi dengan rasa dendam, karena pasti kita akan gagal melakukan ini semua guys. Jadi intinya melepaskan kemelekatan adalah proses mengaktifasi diri kita gitu, bahwa proses pembersihan diri kita ini akan dilakukan sampai dasar-dasarnya yang ada dalam jiwa kita. Jadi melepaskan ego kita, melepaskan ambisi kita, obsesi kita, rasa ingin memiliki kita yang berlebihan gitu pada sesama manusia atau pada harta duniawi, pada jabatan atau apapun ya yang sifatnya itu enggak kekal ya guys. Jadi tidak boleh lagi berada dalam hubungan yang sangat menyakitkan gitu. Itu semua harus ditinggalkan. Kita surrender ke Allah, kita kembalikan lagi ke Allah, bahwa Allah lah yang maha segala-galanya, Allah yang maha memiliki semuanya. Jadi kalau nanti kita sudah disembuhkan sama Allah, kita sudah dipulihkan sama Allah, insya Allah jiwa kita teraktivasi dengan baik, semuanya akan kembali normal, dan cakra kita, keberuntungan kita juga akan kembali dengan sendirinya. Jadi melepaskan kemelekatan itu seperti halnya melepaskan duniawi guys. Memang sih kita pasti nggak akan sekaligus melakukan itu, tapi paling nggak kita ada proses, ada upaya sedikit demi sedikit melepaskan kemelekatan dalam hidup kita, bahwasanya yang kekal abadi itu hanya kehidupan akhirat nanti gitu. Jadi itu aja ya guys yang aku bisa sharing. Semoga setelah video aku ini kalian bisa bisa mengambil sesuatu intisari yang baik yang bisa kalian terapkan dalam diri kalian. Dan mudah-mudahan kalian yang punya masalah, entah masalah seperti aku yang dikhianati oleh suami, ataupun yang belum dapat jodoh, ataupun yang ekonominya susah, belum dapat pekerjaan, atau apapun lah ya ceritanya, itu kalian bisa mendapatkan semua keberuntungan dan menjadi sukses buat diri kalian masing-masing. Buat kalian yang suami-suaminya itu selingkuh, buat kalian yang punya masalah yang sama dengan aku, dikhianati oleh orang-orang yang mencintai kita,
sudah stop marah-marahnya. Nggak ada gunanya kita wasting energi, kita nggak ada gunanya buang-buang waktu, buang-buang energi untuk memaki, untuk melabrak pelakor itu. Nggak ada gunanya lagi kita menyalahkan mereka. Lebih baik kita introspeksi diri, kita dekatkan diri kita sama Tuhan. Jadi energi yang negatif bisa berganti menjadi energi yang positif. Jadi lakukan hal yang positif, karena yang positif itu jelas lebih banyak daripada negatifnya. Cuman kalau kita belum bisa melepaskan kemelekatan, ya itu yang akan terjadi nanti, balik lagi, maafkan, balik lagi, sakit lagi, maafkan, sakit lagi gitu. Itu hanya akan melelahkan hidup kita guys gitu kan. Terus terakhir dari aku adalah yakinlah bahwa Allah itu maha pemberi apapun, bahwa Allah itu maha mengabulkan segala hajat kita. Jadi kalian nggak perlu takut hidup tanpa suami atau hidup tanpa pendamping gitu. Insya Allah gitu, insya Allah kita akan dipertemukan dengan jodoh yang lebih baik, kita akan dipertemukan dengan pasangan hidup yang lebih baik. Karena kalau kita belum bisa melepaskan kemelekatan kita pada hubungan yang toksik, atau pada hubungan yang melelahkan ini, atau pada hubungan yang penuh dengan luka ini, bagaimana kita bisa bertemu dengan kebahagiaan kalau urusan kita dengan yang ini belum beres gitu. Tapi ketika urusan kita yang ini udah beres, insya Allah kita melangkahnya lebih enak, dan gak lama lagi pastinya kita akan digantikan sesuatu yang baik. Karena janji Tuhan itu nyata. Ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kita, bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena Tuhan akan mengganti dengan yang 1000 kali lebih baik dari apa yang Tuhan ambil dari kita. Oke guys, stay healthy, be safe from COVID-19. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya ya guys. Semuanya salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.